Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belas Kasihan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Matius Rasul Yesus. Semula ia adalah seorang pemungut cukai. Sebuah jabatan yang kotor, disejajarkan dengan pendosa, perampok, penjahat, dan segala hal yang tidak terhormat di mata masyarakat. Namun demikian, Tuhan memanggilnya. Ia pun menanggapinya dengan spontan. Ia meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Panggilan Matius menginspirasi kita yang juga terpanggil untuk mengikuti Yesus. Ikut Yesus berarti menjadi pribadi baru, berubah dalam sikap, tindakan, dan cara pandang. Yesus menghendaki belas kasihan. Hendaknya hidup kita dipenuhi dengan belas kasih, dan hendaknya belas kasih menjadi ciri hidup pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Yesus di dunia untuk memanggil orang berdosa agar selamat. Yesus mendekati orang berdosa, orang yang dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Bagi Yesus, orang yang berdosa harus dikunjungi agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kita mesti memiliki hati yang penuh belas kasih terhadap orang berdosa. Tuhan Yesus mendekati kita orang berdosa, maka kita pun harus mau mendekati sesama kita yang berdosa atau dalam kesulitan. Kita diminta mendekati dan menolong orang itu. Dalam bahasa Indonesia dijelaskan, belas kasih atau welas asih atau kepedulian adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada empati, perasaan ini biasanya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Mengapa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa? Mengapa Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, dan bukan orang Farisi? Jawabannya adalah karena Yesus berbelas kasih dan menghendaki muridnya untuk berbelas kasih. Saudara-saudari terkasih, sudah menjadi kecenderungan manusia kalau mau membentuk struktur kepengurusan, maka mereka yang dicari adalah orang-orang yang memiliki track record yang baik secara moral maupun kemampuan atau keterampilan. Track record yang baik dianggap menjadi jaminan dan punya nilai jual bagi masyarakat. Panggilan Yesus terhadap Matius memperlihatkan sikap Yesus yang melawan arus kecenderungan umum seperti tersebut itu. Matius yang mempunyai catatan jelek di kalangan masyarakat justru dipanggil dan dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Yesus terutama melihat sikap tulus dari Matius.
Yesus melihat kehendak Matius untuk mengikutinya, serta kesungguhannya untuk meninggalkan segalanya, pekerjaannya, cara kerjanya, dan keluarganya. Yesus memanggil muridnya biasanya adalah saat para murid sedang bekerja. Yesus memanggil seseorang untuk meninggalkan miliknya dan kebiasaan lamanya. Siapapun dapat dipanggil untuk menjadi murid dan pengikut Yesus. Bahkan ada pula yang dipanggil oleh Yesus untuk hidup secara khusus sebagai rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Saudara-saudari terkasih, pernah seorang pemuda bercita-cita menjadi imam atau pastor. Ini merupakan cita-citanya sejak masih kecil. Selesai SMA, ia pun bergabung dengan salah satu tarekat imam dan mengikuti pendidikan di seminari tinggi. Studinya berjalan lancar. Kehidupan rohani dan intelektualnya juga bagus. Ia termasuk calon imam yang dinilai sudah pantas. Namun, pada saat terakhir hendak memutuskan untuk ditahbiskan menjadi imam, pemuda itu mengundurkan diri. Beberapa minggu setelah mengundurkan dirinya itu, baru diketahui alasan mengapa dia tidak bersedia ditahbiskan menjadi imam atau pastor. Ternyata ada seorang gadis cantik sudah menjadi belahan jiwanya selama ini. Pesona gadis itu begitu melekat di hatinya, sehingga dia tidak bisa melupakannya dan meninggalkannya. Apakah kita telah memiliki belas kasih kepada sesama sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, syukur dan terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami. Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersikap rendah hati, lemah lembut dan berbelas kasih. Ya Allah, bantulah kami orang berdosa ini untuk mengikuti teladan dan ajakan Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.